Seumpama biji sesawi. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas satu tema air mata dan sukacita. Dan kemarin kita telah melihat sisi yang Yusuf alami yang disebut dengan air mata dan sukacita. Yaitu yang pertama, dia ditolak atau mungkin dia dibenci dalam ketidakadilan dalam keluarganya oleh kakak-kakaknya sampai dia dijual. Dan yang kemarin kita belajar di mana Yusuf digoda dan dia melakukan kebenaran sampai dia akhirnya masuk dalam penjara, tapi Tuhan tetap menyertai. Di bagian yang ketiga sisi ini tentang air mata dan sukacita, kita akan melihat bagian yang lain dari air mata dan sukacita yang Yusuf alami. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa setiap kita butuh yang disebut dengan balasan. Orang yang menabur pasti dia akan menuai. Itu sesuatu yang alami, yang mestinya harus seperti itu. Sudah memupuk, sudah menanam, sudah menyiram, dan lain sebagainya. Tinggal tunggu waktu untuk menuai. Apa yang Yusuf alami, saudaraku kasih Tuhan, di dalam dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat yang 5, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, orang akan menuai banyak juga. Jadi sesuatu pasti akan terjadi, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Dan sisi yang ketiga tentang air mata dan sukacita, itu kisah ketika Yusuf itu menjabarkan sebuah mimpi. Dikatakan dalam Kejadian, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjuklah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi ini sisi gelap ketika Yusuf bisa menerjemahkan mimpi. Dan dia berkata bahwa nanti kalau kamu di luar ingat aku dan buat aku ini bisa keluar atau aku bisa meninggalkan penjara ini. Tapi apa yang terjadi, saudaraku kasih Tuhan? Setelah pegawai yang ditahan itu keluar, Alkitab mencatat tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Ini sesuatu sisi yang disebut sisi gelap. Dia sudah menebak, menerjemahkan mimpi, dan juru minum itu juga sudah menerima sesuatu yang baik. Alkitab catat bahwa Yusuf dilupakan. Inilah sisi air mata. Dia melakukan kebaikan, tapi dia tidak menerima balasan. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata bahwa apa yang kamu tabur, itu pasti kamu tuai. Dikatakan surah pengasih Tuhan di dalam Kejadian 41 ayat sampai 14 sampai 36 itu menceritakan setelah 2 tahun apa yang terjadi. Yusuf diingat. Setelah 2 tahun ternyata Yusuf diingat dan dia menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Dikatakan dalam Kejadian 41 ayat yang ke-39, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, dikiralah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dikatakan seperti itu, saudara kasih Tuhan. Itu yang terjadi setelah 2 tahun. Tapi ternyata bahwa apa yang dia tabur, apa yang dia lakukan, walaupun mungkin hanya terlambat, menunggu waktu, tetapi saya beritahu, apa yang ditabur, itu pasti dituai. Kalau kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Itu yang terjadi. Galatia berkata dalam 6:9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Jadi saudara pengasih Tuhan, kalau hari ini saudara sudah melakukan sesuatu yang baik, saudara sudah menabur yang baik, tapi terlupakan, ingat, tidak terlupakan, sabar, ada waktunya engkau akan menuai.
ketika engkau tidak menjadi lemah. Itu saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata selalu ada sisi yang disebut air mata, tetapi ada sisi yang disebut dengan sukacita. Biarlah ketika hari ini kau sedang menunggu tuaian itu, menunggulah dengan kuat, maka kau akan memperoleh sukacita. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi pada pagi ini, biarlah apa yang kami lakukan, kami tidak jemu-jemu berbuat baik, dan kami akan menerima balasannya. Buat kami tidak menjadi lemah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, dan tetap semangat di dalam